Hai, pernahkah kamu menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan sebuah proses komunikasi dan kadangkala sering terjadi sebuah proses tawar-menawar sehingga melahirkan sebuah kesepakatan baik dalam ruang lingkup keluarga, pasangan, sebagai seorang siswa ataupun mahasiswa, atau profesi dan kegiatanmu pasti pernah melakukan hal yang disebut lobby dan negosiasi. Lobby merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara kita dan sasaran lobby. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kita dan sasaran lobby untuk mencapai sebuah kesepakatan. Lobby atau negosiasi kadang sering disajikan dalam bentuk media, misalnya film. Dan adanya sebuah film juga lahir dari sebuah lobby dan negosiasi. Dalam kasus ini, kita akan menganalisa lobby dan negosiasi pada film John Key. Film yang dirilis tanggal 15 Februari 2002 ini kembali ditayangkan di Netflix pada Mei tahun 2021 kemarin. Namun sayang, pada Metascore film ini hanya memperoleh poin 30/100 yang tergolong cukup rendah. They're telling me I gotta take my son home and watch him die. If you could speak to John Q right now, what would you say to him? I'm there with you and you take care. 5:15 when something happens for me. Are you praying for her, baby? Yes, I'm praying, sweetheart. He's a good kid. You'd like him. I am not gonna bury my son. I got a shot at this guy and I'm gonna take it. My son is gonna bury me. Take the shot. Terlepas dari review buruk, film ini cukup membuka mata kita akan ketidakadilan yang sering kita jumpai. John Quincy Archibald atau John Key yang diperankan oleh Denzel Washington merupakan sosok seorang ayah yang berjuang hingga rela berkorban demi menyelamatkan anaknya, Michael, yang diperankan oleh Daniel Smith. Saat itu, Michael yang tengah mengikuti pertandingan softball tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri di tengah lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dr. Raymond Tanner yang diperankan oleh James Wood menyatakan bahwa Michael memerlukan transplantasi jantung. Prosedur ini akan memakan biaya sebesar $200.000 dan John diminta segera membayar uang mukanya. Singkat cerita, John yang frustasi mendengar hidup anaknya tidak lama lagi, terlebih uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang di rumahnya tidak cukup untuk mendapatkan jantung baru untuk anaknya. Sehingga dia nekat melakukan penyanderaan terhadap perawat, dokter, dan pasien yang berada di ruang IGD rumah sakit. Pada menit 34 diperlihatkan John yang telah tiba di rumah sakit berupaya melakukan lobby kepada James Wood, yakni dokter yang menangani anaknya, agar anaknya Michael diberikan keringanan untuk segera melakukan operasi sehingga terjadilah negosiasi di antara keduanya. Well, you're the head of cardiac surgery. You make a recommendation. They're gonna listen to you, aren't they? I make recommendations all the time. The final decision rests with the board, not me. That's it. Send him home. I'm afraid so. Can we take a little walk? Already came up with $22,000. I paid you guys, and I'm telling you that I swear to God on my life that I will pay for this if you just give me the opportunity. I'm only getting 20 hours on the job. You understand? I understand. I can do this. I can pay. I swear to God, I'll pay you the money back. I don't know how I'm going to do it, but I promise you I will. You just got to trust me. I give you my word as a man. Please. Could you take your hands off me, please? I've done everything I can do. I'm sorry. No, you haven't. Yes. Let's go inside, Tom. Kenapa adegan itu disebut lobby? Karena kita bisa lihat dalam situasi di mana adegan tersebut memenuhi syarat sebagai sebuah lobby. Pertama, kegiatan itu melibatkan antara pelobi yakni John Key dan pihak yang dilobi yakni Dr. Raymond yang merupakan orang yang cukup berpengaruh dan memiliki kuasa dapat dijadikan akses untuk mencapai tujuan seorang pelobi, yaitu John Key itu sendiri. Dan unsur lain yang memenuhi adegan ini disebut lobby karena di mana terdapat unsur penekanan yang dilakukan secara halus selama proses lobby berlangsung, walaupun pada akhirnya berakhir dengan stalemate atau kondisi di mana kesepakatan tidak akan terjadi atau tidak memiliki kemajuan pada arah pembicaraan, namun keduanya masih melanjutkan pembicaraan. John Key yang frustasi, marah, kesal dengan keadaan yang dia hadapi saat ini, kemudian nekat untuk melakukan penyanderaan terhadap pasien, dokter, dan perawat yang ada di IGD, serta mengunci segala akses ke IGD rumah sakit. Selang beberapa waktu, datanglah polisi untuk menyelamatkan para sandera dan ingin menangkap John Key.
Pada scene di menit ke-47 berlangsung negosiasi antara Letnan Grimes atau Frank bertugas sebagai negosiator dari pihak kepolisian berupaya melakukan negosiasi dengan John. This is all I do. I don't play games, I don't fool around. So if I say something, you can take it. To the bank. Now let's get down to it. Is anybody hurt? It's an emergency room. Everybody's hurt. You're fine. Good. As long as it stays that way, We can keep talking. Now what what exactly is it that you want? You find Rebecca Payne. Hope Memorial's administrative supervisor. You find her, you tell her I want my kid's name on the donors list. You got that? I'm gonna take it any way I can get it. You understand me? Now, this is what I want. And if I don't get it, There's gonna be some dead bodies. it's on your hands in there. You understand me? All right. I hear you loud and clear. I'm gonna jot that down, Rebecca Payne, right? All right. Pada scene ini, jelas terlihat terjadi sebuah negosiasi di antara pihak Yonki dan kepolisian. Hal ini dibuktikan keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal kontrol, yang merupakan salah satu prinsip dari sebuah negosiasi. Yonki memiliki Sandra yang dia bisa bunuh kapan saja. Namun dia punya keinginan agar anaknya dapat diselamatkan. Di sisi lain, Frank memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dan punya kekuatan atau upaya dalam membujuk pihak rumah sakit untuk menyelamatkan anak Yonki. Sehingga keduanya dapat terhubung untuk menyelesaikan masalah dan mencari titik temu, hingga bisa mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, pihak kepolisian menggunakan strategi nego win-win solution. Hasilnya, keduanya mendapatkan keinginannya masing-masing. Selain dua adegan yang diperlihatkan tadi, sebenarnya masih banyak scene yang memperlihatkan terjadinya lobby dan negosiasi. Namun karena keterbatasan durasi, saya hanya mengambil keduanya agar mudah dijelaskan dan juga dianalisa. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan lobby dan negosiasi untuk menjalankan kepentingan kita sendiri ataupun kelompok kita. Ketika proses lobby tidak berhasil, kita bisa masuk ke tahap negosiasi untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Keberhasilan proses nego ditandai dengan terjadinya kesepakatan bersama, dan tentunya dibutuhkan adanya keinginan bersama untuk mencari titik temu alih-alih mempertajam sebuah perbedaan. Dan di luar dari pembahasan sebelumnya, film ini menurut saya cukup menarik. Banyak pelajaran, kritik, dan pesan sosial yang dapat kita ambil. Sekian mungkin dari saya Zulkifli Bantali. Terima kasih.